Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada seluruh siswa SMA Negeri 10 Jatiluwih. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi atau siang hari ini. Kita memasuki materi yang terakhir dari pembelajaran biologi di semester 2, yaitu materi tentang sistem pertahanan tubuh. Sebelum materi kita mulai, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi mereka yang beragama Islam. Semoga puasa kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku semua kelas 11 MIPA maupun 11 bahasa yang saya cintai dan saya banggakan. Kita masuki untuk materi pembelajaran yang terakhir, merupakan materi yang sangat berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi selama hampir 2 tahun ini, yaitu sistem kekebalan tubuh pada manusia, di mana sistem kekebalan tubuh merupakan kunci dari pertahanan tubuh kita. Apabila kekebalan tubuh kita hancur atau lemah, maka virus corona bisa masuk dan menyerang tubuh kita sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan fatal. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita masuk pada materi yaitu tentang sistem kekebalan tubuh. Yang pertama adalah kita akan mempelajari dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kali ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, saya harapkan kalian mampu menjelaskan mekanisme tentang sistem pertahanan tubuh setelah kita melakukan kegiatan diskusi secara online dengan tepat. Jadi bisa menjelaskan mekanisme sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, diharapkan semua peserta didik mampu menganalisa peran sistem pertahanan tubuh dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh setelah melakukan kegiatan diskusi secara online dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisa jenis kekebalan tubuh dan gangguan pada sistem pertahanan tubuh setelah melakukan kegiatan diskusi secara online dengan benar. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu melakukan kampanye tentang pentingnya program imunisasi bagi masyarakat dan kelainan-kelainan sistem pertahanan tubuh dari berbagai sumber ilmu pengetahuan maupun internet. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini. Kemudian kita masuk pada fungsi dari pertahanan tubuh. Sebenarnya pertahanan tubuh pada tubuh kita sih fungsinya untuk apa, kenapa harus ada. Salah satu diantaranya adalah melindungi tubuh dari serangan berbagai macam benda asing atau juga berbagai bibit penyakit yang mereka akan masuk ke dalam tubuh kita. Mengapa mereka ingin masuk ke tubuh kita? Karena tubuh kita merupakan sebuah zat yang digunakan sebagai media mereka untuk berkembang biak. Dalam kurung berarti di dalam tubuh kita banyak mengandung makanan bagi mereka. Yang kedua adalah apa sih fungsi pertahanan tubuh? Yaitu berfungsi untuk menghancurkan jaringan dan sel mati atau yang sudah rusak untuk dilakukan perbaikan jaringan. Jadi untuk melakukan regenerasi jaringan yang sudah mati atau rusak. Dan yang ketiga adalah fungsi dari pertahanan tubuh yaitu mengenali dan menghancurkan sel yang bersifat abnormal. Contohnya adalah sel yang berkembang terlalu cepat, salah satu diantaranya yang dikenal dengan istilah kanker atau tumor. Itu adalah fungsi dari sistem pertahanan tubuh pada tubuh. Kemudian kalau kita mempelajari tentang kekebalan, sebenarnya apa sih kekebalan?
Kekebalan nama lainnya adalah imunitas, yaitu sebuah sistem pertahanan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan berbagai macam penyakit atau kuman. Penyakit atau kuman ini bisa berupa protein asing yang berbeda dari protein tubuh kita. Orang menyebutnya dengan istilah antigen. Karena dianggap sesuatu yang asing, maka antigen ini harus disingkirkan, dinetralisir atau dihancurkan. Siapakah yang melakukan penghancuran ini? Salah satunya adalah sistem pertahanan tubuh yang dikenal dengan antibodi. Kemudian sistem pertahanan tubuh ini terdiri atas kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan nama lainnya adalah innate immune, merupakan kekebalan alami adalah pertahanan paling awal pada tubuh manusia yang bertugas untuk mengeliminasi mikroba patogen bagi tubuh. Innate immunity ini merupakan kekebalan yang bersifat non-spesifik, berarti masih bersifat umum. Artinya semua bentuk mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita akan dieliminasi tanpa memperhatikan jenis dari mikroba tersebut. Pada imunitas bawaan ini memiliki dua sistem pertahanan, yaitu pertahanan tingkat pertama dan pertahanan tingkat kedua serta pertahanan tingkat ketiga. Pada pertahanan tingkat pertama dilakukan oleh berbagai macam mikroba patogen yang menyerang tubuh secara fisik, kimia, dan flora normal. Dan pertahanan kedua dilakukan oleh tubuh untuk melawan mikroba patogen meliputi proses fagosit, proses inflamasi, kemudian substansi antimikrobial. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu pelindungan permukaan dan pelindungan kekebalan di dalam tubuh. Kemudian kita lanjut pada fungsi sistem innate immune. Fungsi utama dari sistem imun turunan dari vertebrata pada tubuh kita diantaranya adalah mengambil sel imun ke wilayah infeksi atau peristiwa inflamasi atau peradangan melalui produksi faktor kimia termasuk mediator yang terspesialisasi yang disebut dengan sitokin. Jadi mengambil sel yang imun ke wilayah yang sedang mengalami inflamasi atau peradangan atau mengalami infeksi karena kemasukan zat asing. Kemudian mengaktifasi lembah komplement untuk mengidentifikasi bakteri. Mengaktifasi sel dan melakukan pembersihan sel mati atau sisa-sisa antibodi yang sudah melakukan pembersihan. Yang ketiga adalah identifikasi dan memindahkan substansi asing yang terdapat pada organ, jaringan, darah, dan limpa oleh darah putih yang memiliki fungsi-fungsi khusus atau terspesialisasi. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan permukaan atau lapis ke-1. Ini adalah sistem pertahanan lapis pertama yang dilakukan oleh kulit ya, dan juga oleh membran mukosa. Epidermis kulit ini terbuat dari keratin yang sangat tahan terhadap asam dan juga basa, dan juga memiliki kekuatan dari racun bakteri. Selanjutnya membran mukosa ini akan menjerat mikroorganisme yang masuk dengan menggunakan lendirnya ya. Nah, berikut ini adalah hal yang dapat dilakukan oleh pelindungan permukaan di tubuh kita. Misalnya hasil dari kulit yang melakukan sekresi adalah menghasilkan zat asam antara 3 sampai 5 ini. Ternyata zat asam yang dikeluarkan oleh kulit kita ini dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri. Misalnya minyak yang ada pada tubuh kita ketika kita sedang berkeringat atau melakukan aktivitas. Yang kedua, mukosa di lambung ternyata juga menghasilkan HCl dan enzim pencernaan yang ternyata kalau diteliti bisa menghilangkan atau membunuh bakteri. Dan yang ketiga adalah air mata dan
air liur yang mengandung lizozim yang merupakan enzim yang bisa menghancurkan bakteri. Dan yang keempat, lender yang dihasilkan untuk menjerat bakteri yang masuk ke dalam saluran pernapasan pada tubuh kita. Yang pertama tadi kekebalan lapis pertama pada kulit permukaan. Yang kedua adalah berada di dalam tubuh. Ya. Jika bakteri tadi atau zat asing tadi dihadang oleh kekebalan bagian permukaan masih bisa mengalahkan, maka dia akan masuk ke dalam tubuh, dihadang lagi oleh kekebalan di dalam tubuh, yaitu kekebalan non-spesifik. Pelindungan non-spesifik lapis kedua ini dilakukan oleh peristiwa ketika kita mengalami peradangan. Biasanya setelah mengalami luka akan mengalami peradangan, atau dilakukan dengan cara fagosit, atau dilakukan oleh sel-sel pembunuh atau sel killer, natural killer nama lainnya, dan juga oleh protein antimikrobia. Kita bahas yang pertama adalah sel yang dimakan, ya, memakan zat asing, namanya adalah fagosit. Ini misalnya makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Makrofag berasal dari monosit yang merupakan bagian dari sel darah putih. Neutrofil dan eosinofil ini merupakan bagian dari sel darah putih. Monosit, eosinofil, dan neutrofil ini dihasilkan oleh sumsum tulang merah, ya, bersifat fagositik dan masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi. Jadi ketika ada jaringan yang datang menembus pada pertahanan pertama bagian permukaan, maka pada bagian kedua ini ada yang bertugas sebagai makrofag, yaitu memakan, ya, benda asing tadi. Kemudian yang kedua adalah ada eosinofil, ini juga merupakan fagosit tetapi lemah, tapi penting sekali bagi pertahanan tubuh karena di antara fungsi dari eosinofil adalah kemampuannya untuk melakukan pembunuhan atau menghadang dari parasit cacing. Bisa dilihat di sini cara menghancurkan dari mikrobia yang masuk oleh eosinofil, diantaranya dengan membentuk kaki semu atau pseudopodia dikelilingi sampai akhirnya dicerna secara internal. Kemudian mekanisme fagositosik diantaranya adalah menghasilkan sinyal kimia yang berfungsi memanggil neutrofil. Jadi ketika terjadi luka, maka terbentuklah radang, maka akan muncul sinyal kimiawi yang berfungsi memanggil neutrofil. Neutrofil ini akan mendatangkan sel-sel yang rusak ini akan masuk ke dalam jaringan terinfeksi dengan cara keluar dari pembuluh darah dengan menembus dinding-dinding kapiler. Neutrofil ini akan menelan dan menghancurkan mikroba tersebut. Jadi gara-gara mikroba tadi masuk ke dalam luka, maka neutrofil akan keluar. Ya, seperti tentara ketika sebuah negara diserang, maka tentara negara tersebut yang diserang tadi akan keluar. Satu neutrofil ini bisa memakan 5-20 bakteri. Jadi inilah terjadi peperangan antara bakteri melawan neutrofil yang ada pada tubuh. Pada saat melakukan tugasnya, neutrofil ini melawan benda asing, monosit juga akan menyusul mendatangi daerah yang luka tadi. Kemudian monosit dihasilkan oleh sumsum merah masuk ke dalam peredaran darah. Monosit sendiri merupakan sel yang belum masak, ya, yang kurang bersifat fagosit. Dalam waktu 12 jam setelah monosit meninggalkan darah dan masuk ke dalam jaringan, kemudian monosit akan membesar dan menghasilkan banyak lisosom yang akan berkembang menjadi makrofag. Apa ini makrofag sendiri? Kalau sudah terbentuk akan menggantikan fungsi neutrofil yang sedang mengalami pertempuran melawan benda asing. Makrofag ini ternyata kekuatannya adalah kalau benda asing masuk, ada 100 bakteri, maka dia mampu melakukan
Penghancuran dengan cara menempel ke dalam bakteri dengan kaki besupodoinya kemudian merusaknya ya. Jadi merusak benda asing yang masuk atau bakteri dengan menggunakan pseudopodinya. Kemudian kita bahas tentang apa itu natural killer atau sel pembunuh alami, merupakan golongan limfosit tetapi tidak mengandung pertanda seperti pada permukaan sel beta dan sel T. Oleh karena itu disebut dengan sel nol. Sel ini berada dalam pembuluh darah sebagai limfosit besar yang khusus, memiliki granula atau bintil-bintil ya, yang spesifik, mampuannya dalam mengenal dan membunuh sel abnormal seperti sel tumor atau sel kanker atau sel yang kemasukan virus. Natural cell killer ini berperan penting dalam proses imunitas non-spesifik pada patogen intraseluler. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah sel yang dikelilingi oleh ini adalah sel ya. Kemudian ada sel pembunuh alami. Ini sel yang normal, ini sel yang tidak normal, pertumbuhannya cepat sekali. Maka oleh sel pembunuh alami ini yang besar-besar pertumbuhan tidak normal ini akan dibunuh oleh sel pembunuh alami. Nah, ini adalah siklus dari proses ya, berjalannya proses pembunuhan terhadap benda asing berupa bakteri atau satu lain. Nah, apa sih fungsi dari natural killer adalah sebagai immunosurveillance atau pengawas kekebalan yang dapat menghancurkan sel tumor atau partikel virus atau terinfeksi virus. Ini contoh. Ini adalah sel natural killer yang ada pada tubuh kita. Ini adalah sel kanker yang ada, yang mengindap ya. Nanti lama-kelamaan sel kanker ini akan hancur, dibunuh oleh natural killer ya. Sehingga nanti akan sel kanker ini akan mati dan tidak bisa tumbuh. Kalau dilihat secara mikroskopis akan seperti ini nih, diperbesar beberapa kali ini. Menghasilkan gambar seperti ini, sel kankernya nanti lama-lama akan mati. Ini jika kankernya belum bersifat ganas. Ya. Nah, ini juga gambarnya. Ini hasil dari jurnal Lancet 2000, studi tentang natural killer. Ternyata sel NK ini menyerang sel kanker. Sampelnya ada 3.624 orang dengan usia di atas minimal 40. Orang dengan aktivitas sel NK yang tinggi, maka risiko rendah terserang penyakit kanker. Ya. Dan ini penelitian ini enggak sebentar ya, itu selama 11 tahun. Nah, ini salah satu metode untuk menyembuhkan kanker adalah dengan menggunakan natural killer, dengan catatan kanker yang diidap ini mungkin belum bersifat ganas ya. Kemudian cara meningkatkan sel natural killer ya, diantaranya adalah kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang diantaranya adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin C, makanan yang mengandung vitamin E, ini gambarnya ada, dan juga beberapa jenis makanan ikan seperti belut atau dan juga karbohidrat yang berasal dari ubi-ubian ya, diantaranya adalah muntul atau kulit. Kemudian yang berikutnya anakku, protein antimikroba ya, salah satu jenis protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non spesifik adalah protein komplement ya, matematika. Protein komplement ini membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada tubuhnya ya. Jadi kalau seperti digambarkan adalah seperti ini. Protein komplement ini akan ada bakteri masuk ke tubuh kita, maka protein komplement ini membolongi, melubangi tubuhnya, sehingga nanti dia cairannya akan keluar. Cairan garam yang di luar tubuhnya
akan masuk ke dalam tubuh bakteri. Maka lama-kelamaan bakteri dari tubuhnya akan hancur. Siapa yang melakukan melubangi adalah protein komplement. Nah, ini adalah berikutnya adalah proses penghancuran mikroba ya, dengan cara ditempeli, melakukan fagosit. Ini ada mikroba masuk menggunakan kaki semuanya dikelilingi, lama-lama dicerna dan akhirnya dibuang dalam bentuk feses pada zat fagosit tadi. Kemudian beragam protein juga berfungsi dalam pertahanan spesifik melalui penyerangan mikroba secara langsung atau dengan cara menghambat reproduksinya. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa lisosom yaitu merupakan jenis enzim antimikroba yang ada pada air mata, air liur, dan sekresi mukosa. Agen mikroba ini lainnya meliputi kurang lebih 20 protein serum yang dikenal dengan sistem komplement yang melakukan rentetan tahapan reaksi yang mengarah kepada proses hancur atau lisisnya dari mikroba. Beberapa komponen tadi berfungsi dengan cara bekerja sama. Kemotokin juga berfungsi dalam proses kemotaksis, kemokimia taksis pergerakan, yaitu menarik sel fagosit ke dalam proses tempat terjadinya infeksi. Tadi sudah dibahas ya, apa dari fungsi protein komplement tadi, diantaranya dalam melubangi dinding-dinding tubuh dari bakteri sehingga dia akan hancur atau mati. Nah. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh secara spesifik. Yang pertama adalah pertahanan tubuh non spesifik. Ada lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga. Dan yang berikutnya adalah pertahanan tubuh secara spesifik. Ya, pertahanan tubuh spesifik ini bertugas secara khusus kepada penyakit khusus atau bakteri khusus ya. Nah ini biasanya yang bisa menyerang penyakit spesifik ini kalau sudah mengalahkan pertahanan tubuh secara non spesifik. Pertahanan tubuh secara spesifik itu meliputi limfosit dan juga antibodi. Limfosit sendiri itu adalah sel B, pembentukan dan pematangannya terjadi di dalam subsum tulang. Apa fungsi dari sel B ini pada limfosit? Berfungsi dalam pembentukan kekebalan humoral dengan cara membentuk antibodi. Kemudian di bagian dari limfosit kedua adalah sel T, yaitu proses pembentukannya terjadi pada susum tulang, tetapi pada proses pematangannya terjadi dalam kelenjar timus pada manusia. Sel T ini pada limfosit berfungsi dalam kekebalan seluler dengan cara menghasilkan antigen secara langsung. Dan yang kedua dari pertahanan tubuh secara spesifik adalah antibodi atau disingkat dengan IG, imunoglobulin. Ini dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen atau bakteri zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Antigen sendiri merupakan senyawa protein yang terdapat pada patogen sel asing atau pada sel yang pertumbuhannya cepat, diantaranya adalah sel kanker. Antigen ini pada tubuh kita terbagi menjadi 3, yaitu autologus antigen, homologus antigen, dan heterologus antigen. Ya, untuk sementara penjelasan tentang sistem pertahanan tubuh secara garis besar dibagi menjadi 2. Pertahanan tubuh ada 2, yaitu pertahanan tubuh spesifik, non spesifik. Pertahanan tubuh non spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berada di bagian luar dari tubuh kita ya, bersifat masih umum karena merupakan belum memiliki spesifikasi. Pertahanan tubuh non spesifik ada 3, ya, lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga. Kemudian pertahanan tubuh spesifik diantaranya adalah tadi, ya, ada 2 juga.
Untuk sementara materi yang dapat saya sampaikan adalah sampai ini. Nanti kita lanjutkan pada materi pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk soal berupa kuis 2 nomor atau 3 nomor dikerjakan. Keaktifan kalian menentukan dari nilai sikap kalian ya. Jadi kalau secara mengikuti pembelajaran maka bisa saja sikapnya adalah C, berarti sebuah tanda bahwa kamu dimungkinkan untuk tidak naik kelas. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Silahkan untuk materi ini di-download, kemudian dibaca, kemudian dibuat catatan kecil, kemudian ditulis kembali ya, sehingga materi ini bisa terserap dengan baik. Nanti kita pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, termasuk diantaranya adalah beberapa jenis kelainan untuk proses sistem pertahanan tubuh. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi atau selamat siang.